Oke. Jadi hari ini kita kehadiran Edwin Layani dari Univ Prasmul. Edwin masuk tahun berapa, Win? Angkatan 2016. 2016. Berarti lu 9 berapa? 98. Oh, sama dong. Oke. Iya, sebentar. Kemarin, oke. Jalur masuk Prasmul, boleh dijelasin nggak, Win? Oke, jadi pas gue gak tau ya kalau sekarang, cuman pas dulu gue join ke Prasmul, mau masuk Prasmul gitu, kayak gue cari-cari nih gimana caranya. Nah, jadi di Prasmul itu ada dua cara buat masuk ke sana. Yang pertama, itu tesnya pertama kita tes itu onsite ya waktu itu. Cuman sekarang gue sempet baca tuh sama adik kelas gue yang mau coba masuk, mereka online test. Tapi online test itu dia real time, jadi pakai video kayak gini, apa namanya, ntar disebarin kayak questionnya, lu kerjanya langsung gitu di video. Dan online lah gitu, kayak online test gitu jadinya. Oh ya, kayak kemarin ya. Ya bukan dikasih dokumen lu kerjain, bukan kayak gitu, jadi kayak real time lah gitu tesnya. Jadi kayak pakai kamera juga gitu diawasin. Ya, Okay. ya pas COVID ini kayak gitu. Habis itu yang kedua ada jalur prestasi. Itu jalur prestasi ini tuh biasa ya cuma serain raport aja gitu. Ntar dari raportnya itu sama Prasmul diolah, habis itu ntar kayak diseleksi. Kalau misalnya bagus nih, kayak misalnya, oh bagus banget, misalnya rata-ratanya 90-an atau mendekati 100, itu langsung otomatis masuk ke jalur prestasi gitu, nggak usah tes lagi. Nah, cuman kalau misalnya lu raportnya pas-pasan gitu, kayak misalnya ya 80-an atau mungkin ya sekitar segitu, ntar dia bakal ada kayak belum tes keduanya lah ibaratnya untuk masuk ke jalur prestasi itu sih. Oke, berarti untuk jalur prestasi itu dari nilai raport ya? Ya, dari nilai raport itu. Apakah bisa pakai kayak misalnya ada prestasi lain nih di luar gitu, bisa nggak selain raport? Nggak tahu sih ya, nggak pernah lihat. Cuman kalau Prasmul tahu aku sih, setahu gue sih nggak ada deh. Jadi cuman ya semuanya diolah sama Prasmul semua, nggak ada yang dari luar gitu. Oke, scholarship-nya berapa persen? Jujur nggak tahu. Cuman kalau misalnya yang teman aku nih ada yang dari Papua, teman gue yang dari Papua, dia dapat scholarship, itu dia full scholarship. Bahkan katanya sih dikasih kayak uang saku gitu sama Prasmul. Wow, keren. Oke, jadi berarti kalau swasta itu ada tes masuk juga ya? Iya, jadi dia itu tes masuknya banyak kok, kayak 7 gelombang. Oke. Per gelombang itu misalnya nih, per gelombang itu akan mempengaruhi biaya kuliah nggak sih? Enggak sih. Enggak Enggak. pengaruh sama sekali. Paling pengaruhnya itu di harga tes, harga masuknya, harga ikut tes gelombangnya ini. Oke, berarti semakin kesini semakin mahal nggak harga tesnya? Iya, semakin kesini makin mahal. Oke. Swasta nih, sorry. Kalau swasta, kalau misalnya bilang ada tes, itu beneran tes apa cuman formalitas? Kalau misalnya dari yang gua waktu itu tes sih beneran tes, benar-benar kayak dari waktu itu tes mulai jam 8. Jam 8 sampai jam 11 itu ada berbagai macam tes, kayak misalnya tes pengetahuan umum, habis itu ada juga tes logika gitu, habis itu ada juga psikotes, itu semuanya beneran. Ya, beneran ada tes jadinya. Berarti ada yang nggak lulus dong? Oh, kan ada 7 gelombang nih. Gue itu waktu itu ikut gelombang keempat. Nah, di gelombang keempat gue nggak lulus. Jadi gue apply 2 kali. Jadi kan dia transparan ya. Jadi kayak dikasih tahu dari misalnya di gelombang keempat gue ada berapa nih, ada 1000, waktu itu kalau nggak salah ada 1600 peserta yang ikut. Oh, banyak juga ya. Ya, yang diterima itu satu gelombang biasa 100 sampai 200-an gitu. Oke. Oke, udah ngobrolin soal jalur masuk. Nah, biaya kuliahnya berapa sih di Prasmul? Nah, kalau misalnya buat Prasmul sih bisa dibilang tergolong cukup mahal. Berapa tuh? Kalau misalnya biaya SKS nih, kan dia ada uang gedung sama uang SKS tuh. Jadi kalau misalnya uang gedungnya sekitar 11,5 juta pas terakhir gue. 11,5 juta. 2016. Enggak. Ini kan soalnya uang gedung itu tiap tahun bayar. Kayak tiap semester lah bayar. Per tahun apa per semester? Per semester. Semester. Jadi semester tuh 11,5 juta fix.
ditambah 450.000 biaya SKS per SKS. Jadi ya kalau misalnya lu semester kayak terakhir gue semester 7 ada 20 SKS nih misalnya. Berarti itu 20 kali 450.000 9 juta ditambahin sama 11.500.000. Jadi 20.500.000 di semester 6 kayak gitu. Oke. Berarti nggak ada yang sistem UKT gitu ya, Win? UKT itu yang gimana ya? Sorry. UKT itu yang dibayar per 6 bulan? Oh, ya enggak sih. Enggak. Dia cuma ada uang gedung sama uang SKS. Oh, berarti kayaknya uang SKS udah mirip sama UKT. Uang kuliah UKT, tunggal. oh mungkin sih, soalnya kan dia tergantung dari apa namanya, apa yang mau lo ambil gitu. Apa namanya, kuliahnya. Oke. Berarti bayar per SKS. Nah, itu per mata kuliah beda harganya apa sama semuanya tadi? 450. Beda. Ada, semuanya sama 450, cuman kan SKS. SKS-nya beda-beda. Ada yang cuma 2 SKS, 3 SKS, jadi semakin 2 SKS ya semakin mahal gitu jadi mata kuliahnya. Oke, jadi harga kelasnya semua sama ya berarti? Sama, nggak ada yang beda. Oke, dengan harga segitu, fasilitas apa sih yang lo dapat gitu, anak-anak Prasmul dapat? Kalau misal dari fasilitas, kita ada apa namanya, kan sekarang kalau misalnya gue bisnis sih ada kayak namanya, kayak apa ya namanya lupa. Cuman pokoknya kita dikasih kayak semacam simulasi, real simulation bisnis gitu. Jadi ada itu kita dikasih ruangannya. Habis itu kita juga ruangannya sangat-sangat bagus sih kalau misalnya gue buat kuliahan. Kayak habis itu full proyektor apa segala. Habis itu kita juga bisa akses ke library. Library-nya itu full, nggak full sih, cuman kayak ya pokoknya buka sampai malam. Habis itu di library-nya kita juga kalau misalnya mau kayak ada meeting atau apa, itu kita bisa nyewa ruangan pribadi, privat di sana, di library kita ini. Itu free? Itu, free, kalau misalnya buat library-nya, mau sewa ruangan. Habis itu ya paling kalau misalnya lu suka misalnya olahraga, apa segala itu, semua fasilitas, apa namanya, kayak lapangan basket, lapangan futsal, habis itu ada di sana lapangan volley, itu bisa dipakai sama gitu. Oke, keren banget. Ada ini nggak, Win, fasilitas untuk kayak misalnya ngerjain tugas akhir nih, ada lab komputernya sendiri, printnya sama kertasnya gratis gitu. Ada nggak fasilitas kayak gitu? Kalau misalnya di sana nggak gratis sih, jadi di sana kayak ada buka semacam tempat print, itu kita bayar, tetap bayar. Kayak ya buat biasalah kalau misalnya apa namanya, kita mau cari tempat print gitu, sama aja kayak di sana disediain gitu, tapi kita ya bayar buat ngeprint, ngedit apa ngeditnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah banyak deadline, bakal penuh di sana sama anak-anak Prasmul semua mau selesai. Oke. Terus lu jurusan apa? Gue lupa. Gue jurusan bisnis. Kebetulan emang kalau misalnya di Prasmul itu pas gue masuk cuma ada 5. Gue bisnis, habis itu ada event, marketing, enggak, itu namanya branding, finance, oh ya berarti cuma 4. Oh sama accounting, 5. Oke. Ada cuma 5 itu. Cuman pas gue udah 2 tahun di sana, ngerambat tuh, banyak ada yang STEM. Iya, gue juga ada yang STEM. Nah iya itu baru, tapi gue nggak gitu tahu sih. Oh, kurang tahu STEM ya? Iya, tapi itu juga dia soal Prasmul tuh bikin gedung khusus buat STEM. Dia sampai bikin laboratorium gitu-gitu. Buat Oke, jadi jurusannya ada apa, Win? Ulang dong. Branding itu yang ke marketing itu ya, branding, event. Ya, branding, event, finance, ada accounting, sama gue bisnis. Oke, kalau bisnis itu bahas lebih ke apa sih jurusannya? Bisnis itu Belajarnya? bukan lebih ke apa ya? Kayak kalau misalnya lu mau jadi entrepreneur, kan lu bakal harus ngurusin apa namanya bagian operation dari sebuah bisnis. Habis itu ada juga marketingnya gimana, terus HR-nya, keuangannya gimana. Itu semua benar-benar diajarin di Prasmul. Jadi di sini tuh jurusan bisnis itu benar-benar buat kalian yang mau jadi entrepreneur gitu ibaratnya. Itu Nah, jadi bukan cuma manajemen doang, tapi kayak bahkan kita sampai dapat kayak misalnya bisnis law. Jadi kita belajar juga sedikit-sedikit kayak hukum bisnis, etika bisnis gitu-gitu sih. Oke, sip. Terus
Itu teori doang atau nanti ada prakteknya nih? Oh, kalau misalnya Prasmul jelas terkenal dengan praktiknya. Nah, oke. Teori. Prakteknya masuk di apa nanti? Masuk di magang, tugas akhir, atau gimana? Enggak, jadi kalau misalnya di Prasmul tuh magang, seingat gua magang di semester 3. Jadi kan Hmm, kalau misalnya biasa di semester akhir kan tuh magang. bener-bener. Itu di semester 3. Dan itu waktu cuma 1 bulan, nggak lama. Jadi magang di semester 3. Habis itu di semester 3-nya pas udah masuk nanti ada namanya business creation. Nah, di sini nih baru mulai kita beneran praktekin kayak misalnya kita sama kelompok buat bisnis gitu dari awal. Jadi di semester 3, 4, 5, ya 3, 4, 5 itu kita ada namanya business creation sama business development. Itu semuanya nyambung tuh dari semester 3 sampai semester 5. Oke. Jadi kita bikin dan develop bisnisnya gitu. Berarti Prasmul kerjasama dong sama beberapa company. Boleh tahu nggak company-nya apa aja? Wah, kalau misalnya kerja sama company kurang tahu sih, cuman kalau misalnya kayak kemarin job fair ada Kompas itu kayak Kompasiana tahu kan apa namanya Tahu, kayak tahu, tahu. nah itu sering banget tuh apa kayak teman gue dapat di sana kayak bagus gitu, maksudnya dia emang orangnya kayak misalnya pinter banget lah gitu, sama dia bisa sampai sampai masuk ke Kompasiana juga katanya bagus dia kerjanya di sana gitu. Habis itu ya apa ya, nggak gitu tahu sih ya kalau misalnya buat partnership Rasmul gitu, cuman gue yakin sih pasti apa namanya Rasmul punya jaringan buat apa namanya ke company-company gede lah gitu. Oke. Terus Ya. tugas lu apa dong ini? Tugas akhir lu? Maksudnya yang dari magang, terus business development sama business creation lu apa? Boleh tahu nggak? Kalau misalnya dulu pas business creation kan kita baru berempat nih. Itu pertama itu kita coba bikin idenya adalah gift box customizable gitu. Nah cuman di business creation ini tuh ntar kayak ada seleksi dari ide-ide itu berempat orang diseleksi, kayak misalnya cuma ada beberapa yang emang nggak lolos dan gua salah satunya nggak lolos gitu. Nah kalau misalnya kalau misalnya kita nggak lolos, ntar kita harus merger sama yang lain gitu yang lolos. Jadi kayak ya diakuisisi gitulah membernya. Nah dari situ jadi berenam. Habis itu dari berenam ini kita gue masuk ke yang namanya vendorku. Jadi ya penyedia jasa vendor online lah gitu Apa? simpelnya. Vendorku. Ya vendorku. Jadi ibaratnya dia tuh ya penyedia jasa vendor online gitu. Nah dari berenam ini ntar bakal ada seleksi lagi. Jadi ntar apa namanya yang berenam ini diseleksi. Kalau misalnya nggak lolos bakal apa namanya bakal masuk 6 orang lagi gitu dari kelompok lain. Oke. Jadi Kriterianya totalnya apa baru sih itu? 12. Kriteria lolos gak lolos itu apa? Yang pasti sih penilaian dari dosen ya. Jadi Oh, apa namanya, emang di semester 3 pas basic creation, itu apa namanya, matkul-matkul yang ada, itu semuanya itu praktekin. di satu paket gitu. Jadi apa namanya, buat bangin ide gitu. Jadi dosen-dosen udah yang emang khusus buat ngembangin di sini, kalau misalnya emang nilainya jelek gitu, misal atau enggak presentasi kita kurang baik, ya nggak lolos. Kalau Gitu gak sih. lolos, diulang lagi. Apa pindah lagi tim lain gitu? Ya, kalau misalnya nggak lolos, pindah tim sih. Nggak ada yang ngulang kan, kalau itu setahu. Ya nggak ada yang ngulang. Oke. Lu sampai berapa kali pindah tim? Kali sih dari yang pertama berempat nggak lolos pindah. Nah, habis pindah, untungnya lolos terus gitu. Oke. Berarti satu tim itu ada bagian-bagiannya atau semuanya rambang nih? Bagian, misalnya bagian marketing atau bagian eh, kayak ini startup gak sih gitu? Ada yang bagian Nah ya kalau desain. ya benar, kalau misalnya di sini kan kita berenam nih intinya. Nah pas berenam ini karena kita salah satu bisa dibilang fintech atau teknologi lah, pokoknya pakai aplikasi gitu. Jadi di kita itu ada apa namanya, ada bagian operation ya. Habis itu ada bagian marketing itu yang dia sebut desain lah apa segala. Habis itu ada HR-nya satu, sama ada CTO. CTO-nya ini kan karena kita dalam bentuknya desain apa dalam bentuk aplikasi sama web. Jadi kita ada CTO gitu yang ngurus apa aplikasi sama webnya ini. Videonya Ya, lu bukan? iya CTO-nya gue. Widih, keren. Iya, cuman gara-gara ya sering di komputer sih. Emang lu ada background IT? Oh enggak,
Ya bukan kreatif sih, cuman lebih ke suka apa namanya kayak animasi 3D gitu. Oke, itu apa lebih ke aplikasi atau ke website kemarin yang project lo? Kalau yang project gue lebih ke website sih. Yang aplikasinya waktu kita sempat mau coba bikin tapi nggak jadi. Jadi cuma fokus di website doang. Wow, 6 dosan dong nih ya. Sekarang, ya sampai sekarang masih ada vendorku.com kalau mau dicek boleh. Masih aktif nggak? Terakhir gue cek sih masih. Boleh ya, kita cek ya. Kita share screen dulu, kita cek. Aduh, kalau tiba-tiba udah enggak. Ntar ya, ntar wait. Udah dilihat nih. Vendorku.com. Vendorku.com. Ya, Masih aktif nggak? harusnya sih masih ya. Soalnya Enggak, maksudnya gue, lu masih aktif nggak ngejalanin ini? ini gue udah enggak. Soalnya kan apa namanya? Nah, ya ini masih ada. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Ya ini benar vendorku yang ini. Lu pakai apa? Pakai WordPress kah atau lu pakai ini sendiri, build sendiri, Enggak. develop sendiri? Kalau misalnya buat yang ini, kita itu pakai vendor buat web. Oke. Dari vendor buat webnya itu ntar dia itu tektokannya ke gue, jadi kayak maunya kayak gimana ya, kayak dia jelasin ke gue lah. Oke, lanjut tadi sampai di mana? Sampai di itu Akhir yang vendor. Vendor ya. Oh, jadi apa ya? Pakai jasa lain apa lu yang nge-develop sorry tadi? kalau misalnya buat yang website pakai jasa web developer. Oke, itu biaya pribadi or dari kampus? Oh ya, ini apa namanya, kalau misalnya mau ke Prasmul, biaya semesterannya udah mahal ya, kayak 20 juta. Cuman itu nggak bukan itu doang biayanya. Ada lagi biaya yang mahalnya itu ya ini, kita bikin bisnis itu biaya dari kita gitu. Jadi sama teman-teman. Berarti pakai uang pribadi ya? Nggak difasilitasi Ya, dari kampus? enggak. Oke. Itu bayar berapa Ya, nyewa vendor? Nyewa vendor, iya. nyewa vendor mahal waktu berapa ya? Seorang sejuta, ya sekitar 11 jutaan kayaknya buat bikin website gitu. Wow, itu totally dari kalian semua berarti biayanya? Iya, itu jadi kita patungan seorang sejuta setengah. Wow. Oke, Jadi, keren. Lumayan ya kan masih temen gue, kuliah. iya, temen gue bahkan apa namanya, kan kita di semester 8 tuh bikin yang bisnis sendiri tadi itu kan. Nah, temen gue tuh ada yang konsepnya food truck. Oke, itu langsung ini ya, maksudnya langsung action gitu ke food truck gitu. Iya. Jadi apa namanya, mereka sampai beli truknya 8 sampai 80 juta gue denger. Wow. Dan itu kayak berlima. Jadi seorang ya tau lah patungannya berapa, itu berapa puluh juta. Berhasil nggak bisnisnya? Nah, suenya itu lakinya pas-pasan sama COVID. Pas kita kan masuk 98 tuh pas-pasannya sih marak-maraknya. Nah, yang semua bau-bau food and beverage sama yang harus jual secara fisik itu boleh jadi kayak jadi bikin bisnis plan gitu loh. Jadi kita nggak ada bisnis, kita lebih ke merencanakan bisnisnya. Oke. Nah, Keren. karena mereka food harusnya jadi harus kayak gitu. Nah, udah tuh 80 juta baru beli langsung dijual lagi. Kejual nggak? Kayak gitu sih. Kejual, tapi ya lebih murah. Oke. Keren sih, langsung ke action gitu ya. Ya, makanya itu. Oke. Pernah nggak projectnya kalian itu sampai kayak dibeli gitu sama perusahaan? Nah, kalau misalnya angkatan gue sih nggak tahu ya, cuman angkatan atas ada yang pernah sampai, oh bagus banget nih, sampai ada angel investor, nggak dibeli sih, cuman ya pokoknya ada investor lah, angel investor gitu, yang mau ngedanain, yang mau ngedanain ini bisnis gitu, yang ada sampai kayak gitu. Keren. Berarti kalau yang mau sekolah vibes-vibesnya kayak startup nonton kan drakor? Oh, enggak sih, enggak nonton. Sih. Kayaknya mirip sama ini deh, dunia kampus lo kalau mau
apa ya, vibes kayak startup gitu. Oh, yang drakor itu ya sih gue juga disuruh nonton, cuman ya belum belum sempet, paling nanti lah coba gue cek. Keren, keren sih karena kan nggak kayak love story doang kayak biasanya gitu. Ya soalnya kalau misalnya di sini tuh, kalau misalnya mungkin nggak tahu sih ya sekarang, cuman kalau misalnya dulu, oh Prasmul nih, anak Prasmul ya pasti anak bisnisnya kayak oke lah gitu, maksudnya udah terkenal reputasinya. Kalau misalnya lu mau masuk dunia kerja atau bahkan even better, kalau misalnya lu mau cari pengalaman, misalnya mau masuk ke dunia kerja ataupun mau jadi entrepreneur ya pasti nggak bakal nyesel lah gitu masuk ke bisnis Prasmul Oke. sih. Hmm, berarti jurusan yang paling hits apa di Prasmul? Oh ya jelas bisnisnya. Bisnis ya. Ya kayak misalnya Eh, gua aja, angkatan gua ada 900-an orang. Atau 1000 ya. Pokoknya hampir kayak 80% itu semuanya di jurusan bisnis. oke. Ya. Jadi mayoritasnya ya jurusan bisnis pasti. Karena emang program apanya, program pembelajarannya, karena prospek kerjanya atau kenapa itu jadi terhits gitu banyak yang minat? Kalau misalnya menurut gua sih karena apa namanya, reputasinya Prasmul sih ya, emang Prasmul kan apalagi kayak misalnya Jisolem atau siapa gitu, pokoknya dibuatnya sama orang-orang yang emang udah entrepreneur, kayak udah teratas lah gitu, entrepreneur entrepreneur atas yang buat kampus Prasmul gitu, terkenal sebagai bisnismen lah gitu, terkenal banget mereka. Nah makanya itu di Prasmul bisnisnya ya karena mereka yang buat gitu, jadinya ya terkenal ya bisnis. Oke. Cuman finance juga nggak kalah keren. Itu kalau Gimana? misalnya kalau misalnya di Prasmul tuh anak-anak finance terkenal pinternya, bener-bener ya, maksudnya terkenal anak-anak yang ambis-ambisnya gitu lah, Oke, oke. bener gitu. Terus gimana sama jurus apa yang fakultas tekniknya? Wah, itu kan fakultas teknik buka pas gue udah tahun-tahun terakhir ya. Hmm, Jadi kan gue tuh cuma pernah sekali masuk ke ruang STEM, ke gedung STEM. Jadi mereka ada gedung sendiri, ya nggak kalah bagus sih sama yang itu, cuman kan karena masih baru, anak apa namanya kayak mahasiswanya masih sedikit gitu, oke, masih belum gitu. oke. Apa tadi? Berarti biaya kuliah nyambung lagi nih biaya kuliahnya selain tadi selain SKS terus uang pangkal per tahun ya? Uang pangkal itu Uang yang gedung uang gedung ya per per tahun. Terus apa lagi? Selain itu ada biaya lain lagi nggak? Oh ini. biaya masuk sih, biaya kan misalnya lu lulus nih, apa Mm-mm. maksudnya lulus seleksi lah gitu buat masuk ke Prasmul. Nah ini tuh yang paling berat, uang uang masuknya itu. Berapa berapa? Pas gua masuk sih waktu itu di 60 jutaan ya. Oke, itu range-nya dari berapa sampai berapa? Maksudnya Range-nya. Tergantung ya, gelombang kah atau gimana? kalau misalnya itu kayaknya nggak tergantung gelombang sih, cuman tiap tahun dia naik terus. Pas pas Oke. pas tahun gue masih di 60-an, cuman sekarang kayaknya udah 70-an 80-an deh. Ah, I see. Terus itu bayarnya harus cash atau bisa nih nyicil misalnya berapa kali gitu. Wah itu nggak tahu ya, soalnya kalau misalnya aku bayar lah, langsung full. Kalau Oke. misalnya nggak tahu sih. Benar-benar. Dengan harga kuliah segitu, dosennya gimana tuh, Win? Kalau dosen-dosennya Prasmul tuh macam-macam deh. Ada tapi yang paling yang paling kelihatan di apa namanya kayak in general, dosen-dosennya Prasmul terutama yang bisnis itu tuh mereka udah praktisi bisnis beneran, bukan cuman oh ya lu lulus sebagai apa bisa jadi dosen udah gitu jadi dosen Prasmul, enggak. Tapi di sini tuh ada yang mereka bikin banyak yang udah bikin bisnis sendiri gitu, entrepreneur. Habis itu yang emang udah ada pengalaman lah di bidang bisnis gitu. Jadi bukan cuma sekedar oh oke, lu bisa jadi dosen gitu udah lulus apalagi misalnya apa yang buat ngajar, bukan cuma kayak gitu. Kalau dosen-dosen kelas dulu sih. Pas masuk ospeknya gimana? Ospeknya. Waduh, Kayak ospek gimana?
aduh aspeknya tuh berat banget, apalagi kan gue dulu SMA orangnya leha-leha lah, maksudnya kalau misalnya tugas nyantai, kalau misalnya ada ulangan ya udah ulangan doang gitu. Cuman kalau misalnya pas lu masuk di Prasmul pasti bakal kaget sama ospeknya kalau misalnya lu nggak kebiasa. Emang kenapa? Kenapa? Jadi misalnya ya, lu masuk jam 8 pagi nih. Nah dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau bahkan mungkin kadang ngaret sampai jam 6 jam 7 malam gitu, itu full sama program acaranya gitu dari ospek Prasmul. Nah apa namanya, dari jam 8 sampai jam 7 itu udah full, udah selesainya nih jam 7 kita nggak langsung pulang. Itu ya kayak biasa sih, pasti kan dikasih kayak tugas banyak banget gitu kan. Nah tapi tugasnya itu benar-benar banyak, habis itu harus benar-benar teliti lah gitu kan. Ospeknya biasa kalau orang kampus kan ospek ada grup-grupnya kan, dikasih per grup gitu. Ospeknya ngapain sih, Win? Kan biasanya kalau ospek tuh kayak misalnya disuruh-suruh sama senior atau kayak ya apa ya klasik lah ospek-ospeknya. Kalau ospek yang di swasta gimana sih? Apalagi Prasmul gitu. Kegiatannya boleh Itu dijelasin. kegiatannya benar-benar nekanin value sih. Jadi kalau misalnya di Prasmul itu ada namanya value chain Amika. Nah itu ada 13 hari. Jadi kayak tiap hari itu program-programnya itu dibuat supaya menanamkan value-nya itu. Misalnya C itu dulu apa ya, udah lupa sih, cuman ya misalnya Kreatif. kayak Apa? C bukan kompetitif, habis itu ada Ah, humility lah pokoknya. Nah jadi tiap hari itu beda-beda, sama programnya itu ya buat nanamin itu value-nya itu masing-masing tiap hari. oh kayak kepemimpinan gitu, public speaking gitu ya, Ya, gitu-gitu. ya, Oke. lebih ke yang gitu. Bukan yang dibikin-bikin senior gitu ya? Enggak, kalau misalnya di sana justru kalau di sana nggak ada yang kayak bisa disuruh-suruh gitu. Cuman lebih ke kalau misalnya kita bikin tugas nih kan tiap akhir selesai dikasih tugas di banyak kan. Nah tugasnya kita tuh ada yang salah nih, misalnya eh, dikasih rincian, misalnya bikin kayak apa sih namanya, tanpa kenal mouse lah gitu kan. Udah ada Papan spesifik, nama. ya papan namanya tuh dikasih spesifikasinya mesti gini 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 gini. Nah kita salah dikit aja itu bakal kayak dicecer, maksudnya kayak bakal dimarahin gitu di panggung, bahkan sampai ada yang dipanggil ke depan gitu, di ngomelinnya di depan panggung gitu. Serem. Terus dress code-nya apa? Dress code-nya hitam putih atau baju bebas atau apa bajunya? Dulu sih asal rapi sih ya, ya bebas Bebas asal rapi rapi ya. Oke. ya. Cuman ada beberapa hari aja sih yang kayak harus pakai putih hitam sama itu ya. Oke. Tugas akhirnya gimana, Win? Tugas akhir di semua. Kalau tugas akhir tiap prodi beda. Kalau misalnya gue prodi bisnis benar-benar ya mirip kayak semester 3 sih, cuman bedanya kalau di semester 3 kita masih kayak ibaratnya dikawal sama dosennya. Kalau ini tuh kita benar-benar dilepas. Jadi lu di semester 7 bikin bisnis matang ya. Di semester 8 kita bukan benerin sih, kita laksanain yang udah kita rencanain di semester 7. Jadi semester 8 tuh kita nggak ada belajar. Kita nggak ada masuk kelas, cuman udah di luar aja gitu jalanin bisnis yang kita jalanin. Gitu sih. Akhir tugas akhir gue. Oke, terus kalau misalnya kan tugas akhir itu kan ada laporan-laporannya gitu. Dosennya untuk Hmm. dikejar misalnya, dosennya tuh untuk ditemuin gampang apa susah? Tuh ya kalau misalnya gue dapetnya dosen pembimbing salah satu pendiri Prasmul lah pokoknya ya. Dia tuh bener. Wah, Nah tapi hebatnya walaupun sibuk kayak gitu, tetap gampang dicari gitu. Apa namanya, despite kesibukan dia, itu benar-benar diluangin waktunya. Kalau kita, wah ini gimana nih nanti kita dapat dosennya, Pak ini lagi. Kan dia soalnya terkenal banget tuh sibuk, suka keluar negeri lah kemana buat ya. Apa namanya, pokoknya dia sibuk banget, tapi tetap bisa, tetap gampang ditemuin. oke, keren. Itu dosen lu aja atau semuanya gitu kan? Ada kelas tuh dosen pembimbing atau dosen apa ya? Penguji tuh kayak susah banget dikejar. Padahal kan kita, Iya. aduh, gimana kalau di sana? Kalau misalnya kelompok gue dapetnya begitu, cuman kan ya
gue juga dengar-dengar dari kelompok lain ada yang nyebelin sih, ada kayak misalnya kita udah, temen gue udah WhatsApp kayak nggak dibalasnya lama banget gitu, padahal kan kita juga ada deadline kan, kayak misalnya lapor ini harusnya kapan di submit gitu, cuman karena harus ada approval dari dosen dan dosennya susah dikejar, nah jadinya kayak mundur gitu, ada yang Iya. kayak gitu. Padahal kan nanti kan kalau bisa, berarti kalau misalnya maju lagi semesternya kan harus bayar uang kuliah lagi ya, bener nggak sih? Nah iya iya gitu, Iya, bener banget. temen gue Malas ada yang banget temen gue ada yang kayak gitu. sama dosennya kayak gitu, sumpah nyebelin. Iya itu gue juga kayak, Gue dapet yang kayak gitu soalnya. oh iya, Iya. tuh gue kasihan banget sih sama temen gue, kayak wah ini padahal dia orangnya pintar gitu kan, rajin, tapi dapat Heeh. dosennya gitu. Gue kan kayak nunggu dari pagi gitu sampai jam 5. Jarak gue dari rumah dari kampus kan 30 menit, lumayan lah ya. Hmm. Eh, jadi kayak nunggu dari pagi sampai sore gitu, susah banget, kayak lebih susah ngejar apa dosen dibanding artis gitu gak sih? Nyebelin banget sumpah. Iya iya iya, Oke, temen gue berarti juga cuman kan kalau misalnya kita gara-gara lagi covid jadinya ya by chat lah gitu, by chat aja udah susah gimana mau ketemu gitu. iya iya iya. Oh ya, gimana Nah, kalau gitu sekarang sih. gitu? Dosennya kan by chat nih. Berarti temen lu ada Hmm. yang masih kuliah atau udah pada lulus semua nih satu angkatan? Kebetulan wah, ini teman dekat gue masih masih itu sih, masih ya, apa yang ada masalah sama dosen ini masih di Prasmi, masih jalanin terus akhirnya. Itu gimana cara konsulnya sama dosen? By begini, by apa? Ya kayak gini aja, Zoom, Oke. ya apa Kirim. namanya, atur jadwal Zoom udah Oke, kayak gitu. oke. Oke, udah ngobrolin semuanya, prospek kerjanya gimana sih? Kan tuh bisnis semua nih, dibahas semua. Ya Mm-mm. jujur pas gue lulus gue bingung banget, kayak misalnya nih lu kuliah IT itu udah jelas dong lu bakal jadi programmer lah atau apa. Nah cuman pas gue udah lulus gue agak rancu, kayak apakah gue sebagai marketing atau apakah gue sebagai business developer, apakah gue sebagai data analis. Nah ternyata itu semua bisa, bukan cuman kayak oh gue nggak ada spesialisasi, enggak, tapi pas apa namanya pas udah lulus bahkan banyak yang kayak cari marketing gitu, cari business developer. Kayak misalnya gue sekarang jadi business developer nih di Tahu salah di satu mana? perusahaan itu, di namanya Sayur Kendal gue sekarang. Jadi dia itu baru bikin Gimana, bisnis gimana? kayak Namanya apa? Sayur Kendal. Ya di Sayur Kendal Oke. gue. Posisinya apa? Boleh tahu nggak? Ya, Halo? ya lo. Posisinya di tempat kerja lo sekarang posisinya apa, Win? Oh, gue jadi apa kayak semacam manajer business developmentnya sih di sana. Wow, keren dong. Iya, gara-gara ya itu, gara-gara udah terkenal di Prasmul, tetap dari Prasmul gitu. Eh, itu relasi dari Prasmul atau lo cari sendiri? Kalau misalnya yang di Tinggal ini, gue ada teman, ada adik kelas gue. Jadi adik kelas gue tuh di Prasmul juga. Gue sering main sama dia, kebetulan apa namanya dia tahu bokapnya lagi cari kayak misal apa namanya orang yang bisa apa namanya kembangin bisnis gitu. Akhirnya gue dipanggil gitu sama bokapnya, besok kayak ngomong-ngomong, terus ya udah diangkat gitu, ngobrol-ngobrol bentar diangkat. Aduh. Lagi buka lowongan juga gak? Kayaknya kan Masih belum sih. soalnya kan kayak sayur-sayuran gitu kan, di Indo kan lagi apa ya, bagus juga sih prospeknya. Ya, lagi bagus banget. Kayak sayur box gitu kan, apalagi sih ya, Hmm. apalagi pokoknya itu dah. Jadi kalau Ya. ada lowongan gue sih, jadi promosi sendiri. Kalau ada lowongan, let me know ya, Win. Oke, kalau misalnya ada Oke. masih Lanjut. expanding bisnis, Gimana? si expanding our business little by little sih. Oke. Sayur kendal ya. Ya, tapi ya kalau misalnya bisa sih ya syukur-syukur ntar bisa buka bisnis sendiri lah, amin. Amin. Iya, Ya. oke. Terus gimana sama yang lain prospek kerjanya? Apakah Mas kayak di Prasmul nanti kerjanya misalnya nih ya yang lagi hype banget perusahaan kayak Shopee, Tokopedia, Garena gitu.
Gimana prospeknya? Apakah ke jadi entrepreneur gitu? Lu tau gak sih? Lu kalau misalnya pernah lihat ya apa namanya yang Shopee GLP, tau gak? Shopee Giapi. GLP yang Global Leadership Ah, Program ya, gitu ya, 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 maksudnya. ya, ya, ya. Ya, tahu. Nah, kalau misalnya lu lihat lowongannya apa segala, itu apa? Jadi kan satu batch berempat kan tuh. Nah sekarang tuh mereka lagi kayak gencar-gencarnya promosi kayak ngerekrut lah gitu buat GLP, buat seleksi. Nah itu dari 4 orang, 2 itu dari Prasmul, teman-teman gue semua. Oke, oke. Semester berapa? Iya, sangkatan kita, satu tahun. Wow, 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 Sesat. keren, keren. Jadi ya prospeknya bagus banget kalau misalnya mau ke yang kayak gitu. Oke. Heeh. Jadi untuk kayak misalnya untuk junior-junior kita nih ya kan yang gue tahu sekarang masuk univ negeri juga PTN itu juga harganya lumayan ya. Kalau untuk misalnya jalur SB, jalur mandiri itu pakai uang pangkal juga dan Ya, biayanya juga lumayan gitu. Jadi mungkin adik-adik nih atau teman-teman bisa nih adik-adiknya masuk ke swasta juga yang prospeknya mungkin relasinya kayak apa ya? Relasi gitu ya, lebih ke relasi ya, networking, terus ya. ilmunya gitu yang bagus juga sih menurut gue, bukan bagus juga, bagus bagus banget. Oh, sama kalau misalnya di Prasmul tuh networkingnya benar-benar bakal jalan 100% gitu. Kayak misalnya ya di Prasmul yang masuk-masuk orang-orangnya pasti sangat-sangat berkompeten loh. Sama udah punya apa namanya kayak misalnya udah yang apa ya, kaya-kaya lah gitu, yang terpinter Apa yang gitu kayak sih. kayak doang gitu gimana? Yang kaya, yang orang-orang kaya gitu. Gimana sih? Oke. Ya jadi kayak high class gitu sih. Oke, jadi gimana tuh pergaulannya, mau nggak gaul sama yang lain atau ada gap-gapan? Oh enggak, walaupun kayak misalnya di Prasmul kelihatannya apa banyak orang kaya, cuman surprisingly very very tolerant. Jadi Oke. kayak kayak nggak ada rasis, kayak misalnya nggak ada minoritas, nggak ada apa, semuanya sama gitu kayak. Ya udah kita main-main aja gitu kayak ya enak-enak aja kok. Oke. Gitu. Oke. Ini Win, bedain Prasmul kan orang juga udah tahu sih namanya Prasmul ya kayak kenapa harus Prasmul gitu, kenapa lo pilih Prasmul gitu. Kalau misalnya yang pasti, yang pertama paling menonjol adalah caranya Prasmul ngajarin kita. Kalau misalnya kampus-kampus lain lu bakal diajarin teori A B C D Iya, E F G H I J K, benar-benar. tapi nggak lu cuma bisa kayak bisa praktekin mungkin ya pas lagi OJT lah gitu ya. Dan tapi kan kalau misalnya di apa di perusahaan-perusahaan lo OJT, mana mungkin sih mereka mau kasih tanggung jawab yang gede gitu kayak Benar. intern. Tapi kalau misalnya di Prasmul itu lu sendiri yang bakal ngasih tanggung jawab ke lu gitu, ngerti maksudnya? Ngerti-ngerti. Jadi Jadi kita yang iya lebih kayak misalnya kita yang benar-benar kita lah jadi ngurusin bisnis manajernya. Kalau misalnya kita untung ya kita kita bisa apa kita yang gajian sendiri. Kalau misalnya rugi ya kita numpuk-numpukin terus gitu sih. oke, oke. Keren ya, kayak di Iya, startup vibes-nya. iya itu benar bahkan nggak sedikit yang oh lu tau gak sih yang angkatan gua. Jadi sekarang tuh lagi banget ini jadi dia tuh di angkatan gua bikin kayak semacam apa namanya kayak sabun namanya Sunday Shower lu tau gak? Sunday shower nggak tahu. Oh ya, jadi dia tuh angkatan gua, dia tuh bikin kayak sabun mandi. Itu benar-benar apa namanya? Dari program yang semester 8 ini yang kita jalanin sendiri. Oke, coba Jadi boleh. pas lulus, ya coba cari deh. Itu di Instagram, di Shopee, Tokopedia itu benar-benar kayak ngebum banget gitu sekarang. Namanya Sunday Shower. Sunday. Oh, Sunday, Sunday. Sunday Shower. Oke, oke. Ini punya temen lo. Ya itu benar-benar kayak tugas akhirnya mereka lah. Wah, keren ya, tugas akhirnya berbisnis. Keren banget Iya jadi itu owner. makanya. Nggak dan nggak sedikit yang kayak gitu kayak misalnya dari kita yang banyak itu ya bisa sampai 20% lah 10% 20% yang terus begitu. Oke. Itu sih.
Terakhir nih, berapa sih harga outfit lo gitu? Berapa harga outfit lo, Vin? Outfit gue mah yang murah lah, yang penting enak dipakai, 200.000 jadi. Enggak yang jutaannya. Apa? Enggak lah. Enggak kan kayak Gitu. di YouTube kan si Kenzo Devas ya, tahu kan Kenzo Devas? Berapa harga outfit lo? Barang-barangnya tuh Oh, jutaan, puluhan juta gitu. itu teman gue ada apa namanya, kayak dia pakai baju yang berapa juta gitu ya. Pokoknya yang kayak ada stiker apa logonya ngondoy gitu. Kalau misalnya itu dicabut, berapa juta hilang lah gitu. Waduh. Iya, nggak sedikit, banyak orang-orang yang hypebeast gitu, kayak hypebeast di Prasmo. Mayoritasnya hypebeast. Pastilah ya. Iya. Oke. Kayaknya udah deh ya, udah tak. Oke, thank you banget ya Edwin. Udah Oke, mau sharing-sharing makasih. apa Prasmul itu kayak gimana, jalur masuknya. Oke, satu lagi deh, terakhir. Bahasanya apa sih kalau di situ Prasmul belajarnya pakai bahasa apa? Tergantung dosen sih. Kalau misal dosennya mau pakai Indo ya Indo, kalau misalnya mereka mau Inggris ya Inggris. Oke, ada bahasa lain nggak? Hmm, enggak ada, cuma Inggris sama Indo doang. Enggak ada bahasa lain. Oke. Iya. Lupa juga tadi Miss, di sana 8 semester apa 7 semester? 8 sih. Nggak ada yang cepat, nggak ada jalur cepat kalau di sana. Ada, cuman jalur cepatnya itu kayak di angkatan gua deh. Di angkatan gua ada kan yang kayak program jadi cuma 7 semester Iya, gitu. iya, iya. Cuman karena apa namanya, nggak tahu sih ya, karena di angkatan gua baru pertama kali ada begitu, nggak jalan. Jadi tetap ujungnya ya tetap aja 8 semester gitu. Oh, oke. 8 semester lah udah, nggak ada yang lebih cepat. Oke. Berarti programnya ini ya normal 8 ya? Oke. Sih. Oke, Edwin, thank you banget. Semoga sukses terus ya lo ya. Keep in touch ya, jangan sombong lo ya. Kalau bisa ada apa, Pak, Instagram, DM. Bener banget. Tapi lu jarang main IG. Sekarang sih lebih tepatnya nggak gue pasang notif, jadi kalau misalnya gue buka IG nggak tahu gitu. Kalau gue buka HP nggak ada notifnya gitu. Iya. Oke, thank you banget. Bye. Udah, ini juga John, bye bye. Ya.